Shalom. Shalom. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kalau kita lihat hari ini kita semua pakai baju hitam semua gitu ya. Tapi sesungguhnya Jumat Agung itu bukan hanya kita mengenang kematian Yesus. Tapi Jumat Agung itu adalah suatu perayaan di mana kita merayakan kemenangan. Salib bukan hanya lambang penderitaan, tapi salib itu adalah pintu gerbang kepada kasih karunia yang berlimpah-limpah. Karena di salib itu Yesus telah menyelesaikan semua bagi kita, sehingga kita boleh menikmati kasih karunia dan kemuliaan yang tadinya terhilang daripada kita dikembalikan lagi dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan mau mengajak kita semua menyelami lebih dalam apa itu sebenarnya artinya Jumat Agung. Apa sebenarnya artinya pengorbanan Yesus di kayu salib itu? Apa artinya kematian Yesus satu kali dan untuk selama-lamanya? Apa artinya kasih karunia yang begitu berlimpah-limpah tersedia bagi kita? Dan bagaimana kuasa kebangkitannya itu yang sekarang tinggal dalam kita, mengalir dalam kita dan melalui kita, dapat mengubahkan kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita kembali kepada makna daripada Jumat Agung, kita mengingat dari Roma 8 ayat 3 yang berkata bahwa Allah mengutus anaknya dalam daging dan menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging itu. Kita baca ya. Sebab yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu. Jadi Yesus itu, dia menerima penghukuman di dalam daging itu, sehingga kita ini bisa dilayakkan. Ayat 2, ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 1. Sehingga kita bisa berkata, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi kita, karena Yesus yang telah menanggung semua hukuman itu di dalam dagingnya. Yesus menanggung seluruh dosa, dan ia yang tidak kenal dosa dijadikan dosa. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-birunya kamu telah sembuh. Jadi Yesus sendiri telah menanggung itu semua di dalam tubuhnya. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-birunya kita telah menjadi sembuh. Jadi setiap dosa, setiap sakit penyakit, setiap cacat, setiap kelemahan, setiap kejahatan, kalau kita lihat Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Yesus bukan hanya menanggung dosa-dosa kita, sakit penyakit kita, setiap cacat kita, kelemahan kita, tapi seluruh kejahatan kita pun dia tanggung. Dan dia bukan hanya menanggung bagi kita, tapi dia menanggung bagi seluruh dunia. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Untuk dosa, untuk orang-orang yang tidak menerima dia pun, yang membenci dia pun, sebenarnya dosanya
Dia udah tanggung, dia udah pikul semua. Bukan hanya untuk kita. Yesus yang tidak punya kesedihan, tidak punya kesengsaraan. Tadi dibilang di 53 ayat 6 ya. Di 53 ayat 3 dan 4. Yesaya 53 ayat 3 dan 4. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Peristiwa Jumat Agung itu menceritakan apa yang Yesus udah tanggung buat kita. Kalau kita buka aja di Yesaya 53 ayat 13 sampai 14. Kita mulai dari ayat 3 dulu saja ya. Sebenarnya apa yang Yesus tanggung pada Jumat Agung? Dia dihina, penuh kesengsaraan, dihindari orang. Orang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan, sampai orang-orang aja tuh nutup muka terhadap dia, sampai nggak mau bisa lihat dia. Terus selanjutnya dia bilang ayat 4, tapi sesungguhnya penyakit kesengsaraan kita lah yang dipikul, tapi kita kira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sampai-sampai orang-orang salah paham, pikir ini orang satu yang dilaknat Tuhan. Mungkin dia punya dosa begitu luar biasa sampai kena tulah. Tapi sebenarnya kesengsaraan kita yang ditanggung sama dia. Penderitaan kita itu yang dipikul sama dia. Dan kita lihat ayat selanjutnya di 5. Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bila kita menjadi sembuh. Terus selanjutnya terusin aja. Kita baca ya apa yang Yesus alami ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita sekalian. Jadi dia tanggung kejahatan, dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Ayat selanjutnya. Tapi dia tidak membela diri. Dia tuh seperti domba yang kayak mau dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Tuhan menimpakan semua kejahatan. Ini semua dia lakukan untuk kita. Sehingga kalau kita lihat di Yesaya 53 ayat 13-14, sampai begitu buruk rupanya, wajahnya bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Siapa di sini yang udah nonton film The Passion? Pernah lihat film The Passion? Lihat di mana Yesus itu disiksa pada saat penyalipan. Pas lihat itu aja kita udah nangis yang lihat dia sampai seperti hancur seperti gitu. Tapi kalau kita lihat Yesaya 53 ayat 13 sampai 14, ini dikatakan begitu buruk rupanya wajahnya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi Yesus itu saat itu begitu dihancurkan, sampai itu dia tidak sampai berbentuk seperti manusia lagi. Kalau The Passion masih kelihatan seperti manusia ya. Ini bayangin saudara-saudara, mukanya itu sampai tidak berbentuk seperti manusia lagi. Tubuhnya pun sudah gak berbentuk seperti anak manusia lagi. Karena dia menanggung semuanya bagi kita. Semua cacat celah kita, semua kesakitan kesengsaraan kita, semua penghinaan yang kita alami, ketertolakan, semua kejahatan kita, itu semua dia tanggung sampai bentuknya sampai sudah tidak bisa dilihat lagi. Dan akhirnya pada puncaknya di Mazmur 22 ayat 2, Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Dia yang selama ini tidak pernah terpisah dari Bapa, tapi untuk sesaat lamanya dia harus terpisah dari Bapa. Jadi bukan hanya penderitaan secara fisik, tapi dia merasakan secara emosional di mana dia ditinggalkan. Dia ditinggalkan oleh Bapa sehingga dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa dia ditinggalkan oleh Bapa? Agar supaya kita tidak ditinggalkan oleh Bapa. Karena Yesus sudah menanggung semua bagi kita. Dia ditolak supaya kita tidak ditolak. Karena semua penghukuman itu sudah ditanggung. Allah itu adil. Dia tidak bisa menyepelekan juga akibat dari dosa. Tapi Yesus sudah bayar bagi kita semua. Jadi kalau kita lihat di
1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dan Dia Allah yang adil. Dia tidak akan menagih 2 kali. Betul kan ya? Kalau di Amerika tuh ada hukum namanya double justice. Jadi kalau udah sekali dihukum, kalau dia melakukan kejahatan yang sama atas kejahatan itu, kalau dia salah dihukum, dia akan dihukum ulang lagi. Karena nggak ada penghukuman 2 kali. Nah, Allah tuh ada yang adil. Kita tidak akan dihukum karena apa? Yesus sudah menanggung dan dihukum bagi kita. Sehingga Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka di dalam Kristus. Kita tidak usah bayar double karena Yesus sudah bayar semua. Jadi oleh karena apa yang Yesus buat, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Hari ini kita banyak belajar firman ya, karena kita mau lihat apa sebenarnya firman katakan ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, karena supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi sebenarnya apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu supaya membuat kita dibenarkan oleh Allah. Karena kebenaran itu bukan hasil dari kita sendiri. Kita tidak akan bisa dalam seumur hidup kita mencapai status menjadi benar dengan usaha kita sendiri. Karena cara Tuhan memandang dosa dan kita cara memandang dosa itu berbeda. Kalau kita memandang dosa, mungkin kita memandangnya cuma yang besar-besar tuh ya, kayak berbohong, menzina dan segala macam, begitu kan ya. Tapi Tuhan itu, kalau Dia memandang dosa, Dia tuh melihatnya dari seperti kita lihat ya. Di Yakobus 2 ayat 10. Bisa. Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kita tahu nih semua hukum Allah ya. Ya kan? Tahu kan, kita udah belajar ya hukum Allah semua. Menurut Yakobus 2 ayat 10, kita taatin berapa tuh hukum Taurat? 600 lebih ya? 613 hukum. Jadi kalau kita taatin 630, satu kita kelewatan. Menurut ayat ini artinya apa? Kita bersalah kepada semuanya lagi. Bisa gak kira-kira dalam hidup kita mentaati seluruh hukum Allah? Bisa? Gak bisa. Jadi kita gak akan bisa mencapai benar itu. Gak ada yang bisa. Lalu kita lihat Yakobus 4 ayat 17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi berdosa bukan hanya karena kita melakukan. Kalau kita tahu aja kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, itu sudah berdosa. Lagi Roma 14 ayat 23. Tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi kalau kita melihat kategori definisi dosanya Tuhan ini, kira-kira bisa gak ada kita yang hidup benar? Ada gak kita yang bisa tidak berdosa sendiri? Gak bisa. Karena itulah Yesus yang menanggung semua bagi kita. Karena kita dibenarkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan, bukan berdasarkan apa yang kita kerjakan. Jadi kita lihat ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita sekarang statusnya adalah kita dibenarkan, kita orang benar. Bukan karena apa yang kita buat atau apa yang tidak kita buat, tapi berdasarkan apa yang Yesus buat. Kita lihat di Yesaya tadi ya 53. Kita lihat hasilnya. Yesaya 53 ayat 11.
Kita pelan-pelan kita pelajarin firman ya. Sesudah kesusahan jiwanya, tadi ya, setelah dia ditikam, dia ditindas, dia dihina, remuk mukanya dan segala macam, digantung di kayu salib. Ayat 11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi karena apa yang Yesus kerjakan di kayu salib itu, karena dia telah tanggung di dalam dagingnya, sekarang kebenaran dia bisa menjadi kebenaran kita. Di sini dikatakan kan ya, hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang. Jadi kita dibenarkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Bukan lagi dari apa yang kita kerjakan, tapi kebenaran itu kita harus terima dengan iman. Karena Yesus pun menyelamatkan satu dunia ya kan? Menanggung dosa seluruh dunia. Tapi apakah seluruh dunia selamat? Enggak, karena keselamatan itu diterima dengan iman. Jadi ini juga sama. Sebab itu kita dibenarkan, tapi kebenaran itu kita harus terima dengan iman. Jadi kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi oleh karena apa yang dikerjakan oleh Yesus, kita dibenarkan, dan sekarang kita diperdamaikan dengan Allah. Jadi Jumat Agung itu adalah cerita mengenai perdamaian kita dengan Allah, di mana kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Allah sudah tidak murka lagi atas manusia. Dia tidak marah-marah lagi seperti perjanjian lama. Karena apa? Karena semua sudah diperdamaikan. Kita hidup dengan damai sejahtera dengan Allah. Ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi jalan masuk kepada kasih karunia yang Yesus kerjakan ini adalah dengan iman. Allah telah selama-lamanya menyelesaikan masalah dosa. Jadi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan dikasihi, mari kita mempunyai cara pandang yang sama seperti Allah memandang. Yaitu apa? Masalah dosa kita telah selesai. Pada saat Yesus katakan telah selesai, di situ telah selesai. Karena Yesus yang sudah menyelesaikan bagi kita. Kita sudah dibenarkan dan kita menjadi orang benar, bukan karena perbuatan kita. Yesus mati satu kali dan untuk selama-lamanya. Kita lihat di Ibrani 9 ayat 12. Masih bisa ngikutin sampai sini? Masih ya? Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 25. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jadi Yesus hanya satu kali saja mempersembahkan dirinya. Ayat 26. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi Yesus itu hanya satu kali, apa yang dikerjakan satu kali di mata Tuhan, satu kali selesai. Di mata kita pun kita harus melihat yang sama, bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan menyelesaikan masalah dosa hanya satu kali dan itu selesai. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus.
Jadi kita pun dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ayat 14, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Jadi dari pihak Allah sudah selesai. Allah sudah diperdamaikan dengan kita. Kita sudah dibebaskan. Kuasa dosa sebenarnya sudah dikalahkan dengan apa yang Yesus kerjakan. Tapi semua itu kita harus tanggapi dengan kita terima. Jika kita tidak terima, kita tidak bisa menikmati hasilnya. Dan di firman Tuhan bilang, umatku binasa karena dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengetahui pengetahuan akan firman Tuhan. Kita tetap bergumul dan bergumul. Kehidupan perjalanan kekristenan kita penuh dengan pergumulan. Kita bergumul mencari kelayakan daripada Tuhan. Kita pada saat kita menerima Tuhan, kita menerima, meresponi Dia kasih karunia-Nya dengan iman. Dan kita percaya bahwa pada saat kita terima Dia, saat itu seluruh dosa kita dihapuskan. Betul ya? Sampai Dia bilang, mau sampai semerah kirmisi pun menjadi seputih salju. Kita merespon itu dengan iman. Dan ya benar, seluruh dosa kita mau semerah apapun, yang mau kita buat seperti apapun, itu langsung putih kembali seperti salju. Tapi pertanyaannya, setelah perjalanan itu, apakah kita meresponi masih dengan hal yang sama? Meresponi kasih karunia-Nya? Ataukah kita mulai bergumul? Ataukah kita mulai merasakan kekecewaan, merasakan ketakutan, intimidasi, dan kita pikir bahwa kita nggak layak lagi, dan kita pikir bahwa kita sudah terlempar lagi dari kasih karunia, dan kita berusaha mati-matian dengan segala macam cara untuk kita bisa mendapat kemurahan Tuhan lagi, mendapat pengampunan Tuhan lagi. Sehingga kekristenan kita tuh kayak yoyo, naik turun, gunung lembah, masuk ke jurang, keluar lagi dan sebagainya. Karena semuanya bergantung kepada apa yang kita kerjakan pada kehidupan kita hari-hari. Kalau kita rasanya kita baik-baik, iman kita rada naik, perjalanan kita dengan Tuhan rada oke. Tapi kalau kita rasa kita berbuat yang tidak beres sedikit, langsung kita nyungsep lagi, dan kita mencari lagi perkenanan Tuhan. Seakan-akan apa yang Yesus sudah kerjakan itu tidak berguna sama sekali. Seakan-akan kita mau katakan kepada Yesus, pengorbananmu tadi yang seperti kita baca itu kurang cukup buat aku. Kita menghina Dia, menghina korban Dia. Kita katakan, Yesus, apa yang kamu buat itu gak cukup. Cuma bisa sekali doang aja, menghapus yang lalu. Kalau yang ini bisa, tapi kalau yang ini aku harus berusaha untuk aku bisa dilayakkan dan aku bisa dibenarkan. Tapi apakah benar seperti itu? Ada masa dalam kehidupanku lalu mengalami lembah. Setelah pelayanan begitu sibuk, lama-lama kehilangan diri dalam pelayanan. Kita bisa loh sebagai hamba-hamba Tuhan, dalam melayani kita kehilangan diri kita dalam melayani. Karena kita begitu sibuk melayani sampai kita tuh tidak peduli lagi dengan keberadaan kita. Sampai kita kehilangan jati diri kita dan kehilangan kita pada saat kita melayani. Dan lama-lama menjadi burnout. Elia pernah begitu enggak? Iya kan? Elia pada saat dia mengalami kemenangan besar, lalu setelah itu dia malah minta mati. Betul kan? Dia frustasi, depresi, malah dia minta mati karena dia kecapean. Kalau Elia bisa mengalami, apakah kita bisa mengalami juga? Bisa. Dan pada saat aku mengalami seperti itu, burnout, terus mulai menjauh dari Tuhan, hati mulai dingin. Apalagi dalam melayani kita kadang-kadang suka terluka ya di situ, kecewa dan sebagainya. Jadi tanpa terasa hati mulai menjadi dingin. Dan pada saat seperti itu kayaknya rasanya jauh dari Tuhan. Dan mulai menjauh. Dan pada saat seperti itulah gitu, hati nurani kita yang tahu kebenaran, tahu benar dan salah, hati nurani kita mulai menuduh kita, betul kan ya? Kamu salah, kamu harus begini, harus begini, harus begitu, harus begini. Dan saat itu serasa kayaknya kandas semua.
perjalanan dengan Tuhan, iman itu. Dan berusaha lagi cari Tuhan, mencari perkenanan Dia, berusaha cari mukanya, berusaha macam-macam, berusaha puasa. Puasa boleh nggak? Boleh. Tapi puasa bukan buat nyogok Tuhan. Tapi kita melakukan segala sesuatu atas dasar kasih kita kepada Dia. Kalau kita baca ayat ya, mungkin teman-teman di sini tahu ayat 1 Yohanes 2 ayat 3. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat ini seringkali tanpa sadar kita membacanya, menerjemahkannya sebagai ini. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita ini berusaha menuruti perintah-perintahnya supaya supaya kita mempunyai tanda kita mengenal Allah. Betulkah demikian? Apakah ayat itu sebenarnya berbicara seperti itu? Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita menuruti perintah-perintahnya semua sebagai tanda kita mengenal Allah. Begitu? Ayo, apa ada pendapat lain? Ayo, kita di sini keluarga ya, kita boleh saling memberi tanggapan. Sebenarnya ayat ini berkata, jadi dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bukannya kita menuruti perintah-perintahnya supaya sebagai tanda kita mengenal Allah. Tapi jika kita mengenal Allah, otomatis kita menuruti segala perintah-perintahnya. Terbalik. Kita menuruti perintah-perintahnya karena kita mengasihi Dia, karena kita mengenal Dia, kita tahu siapa itu yang memberi perintah. Maka itu kenapa ada waktunya dulu Tuhan pernah bilang sama aku, bilang gini, kenapa ya umatku itu susah banget dalam menuruti, menjalani perintah Tuhan. Terus dia bilang lagi, karena mereka pikir mereka rugi, karena mereka pikir kalau menuruti perintahku itu adalah untuk kepentinganku, tapi bukan kepentingan mereka. Tapi sesungguhnya adalah aku dan mereka itu adalah satu, bukan dua pihak yang berbeda. Jadi kalau untuk kebaikan Tuhan, yang kebaikan kita, yang Tuhan buat semua untuk kebaikan kita. Orang berlama-lama dalam mentaati perintah Dia karena gak kenal Dia, karena kita pikir untuk keuntungan Dia, ntar kita dirugikan, ntar kita ini berkorban dan sebagainya. Jadi tanda kita kalau mengenal Dia, gak usah disuruh, kita akan dengan cepat mengerjakan perintah-perintahnya. Kita mengasihi saudara-saudara kita, bukan tandanya itu, tapi itu karena kita mengasihi Tuhan. Jadi otomatis kita mengalir kasih itu, kita mengasihi sesama, bukan terbalik. Tapi kita terbiasa untuk selalu berusaha membuat semua performance kita, usaha kita sebagai upaya kita untuk kita mengenal Tuhan, berjalan dengan Tuhan, semuanya gitu. Padahal semua terbalik. Allah mengasihi terlebih dahulu, jadi kita mengasihi. Semuanya gitu. Kita mengenal Dia dulu, baru kita menuruti perintahnya. Sama. Pada saat kita menikmati, kita mengenal Dia, kita tahu bahwa kita telah dibenarkan oleh Dia, otomatis semuanya itu berjalan. Dengan sendirinya kebenaran itu berjalan. Kita bisa kenal Dia. Tadi ya, Galatia 5 ayat 2. Pada saat kita mengandalkan perbuatan kita, usaha kita untuk kita menjadi benar, untuk kita menjadi layak, untuk kita menjadi diterima oleh Tuhan, supaya kita dapat kemurahan Dia dan sebagainya, itu seakan-akan seperti Galatia 5 ayat 2. Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini kan dibilang kan, jika kamu menyenangkan diri kamu, jadi artinya mengikuti Taurat lagi, hukum lagi. Kristus seakan-akan tidak berguna. Apakah kita akan membuat seakan-akan apa yang Yesus kerjakan di kayu salib buat kita, pengorbanannya itu, seakan-akan kita anggap tidak berguna atau kurang cukup, sehingga kita harus lagi berupaya membayar apa yang telah dibayar? Kalau
kesadaran kita akan kebaikan Dia, akan kebenaran yang Dia telah taruh dalam kehidupan kita. Itu menjadi dasar hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Dia tidak akan naik turun dan naik turun. Kita akan mulai bisa masuk dan mengerti apa itu kebaikan Dia. Kita mulai bisa masuk dalam suatu hubungan, relationship, suatu hubungan. Dan kita mulai bisa memancarkan apa yang kita miliki di dalam kita. Apa sih sebenarnya yang kita miliki setelah Yesus kerjakan? Kita ini anak Allah. Segala kemuliaannya itu diberikan kepada kita. Ya kan? Karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan. Tapi karena apa yang Yesus telah kerjakan, kemuliaan itu telah dikembalikan dalam hidup kita lagi. Dan segala berkat-berkat surgawi dikatakan, itu diberikan kepada kita. Roh kita pun itu jadi ciptaan yang baru. Roh kita ini dikatakan menjadi sama seperti dengan roh Tuhan. Aku mau mengajak hari ini kepada kita semua. Mari kita memandang kepada salib itu bukan sebagai sesuatu yang harus kita pikul untuk menderita. Tapi salib itu adalah permulaan di mana kita masuk kepada kasih karunia, dari mana kita bisa menikmati apa yang Yesus sudah bayar. Dan kita berdiri teguh dalam kebenaran kita. Bukan karena apa yang kita kerjakan atau apa yang tidak kita kerjakan, tapi mengacu kepada apa yang Dia kerjakan. Aku mau buka di sini, kita buka sama-sama ya. Kita belajar sedikit ya. Kita lihat di Ibrani 4 ayat 16. Pada saat kita berasa kita diterima, bahwa bukan berdasarkan, Yesus itu melihat kita, Bapa melihat kita bukan berdasarkan apa yang kita buat. Kita mempunyai keberanian untuk berani setiap kali menghampiri tata kasih karunia Allah, sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Jika kita merasa bahwa kita ditolak, kita gak cukup layak dan sebagainya, kita mendekat berani gak? Gak akan berani. Kita akan berusaha dulu membereskan diri kita dulu. Mungkin kita akan mencari pertolongan ke kanan dan ke kiri, tapi kita gak akan berani datang kepada Tuhan. Kita tahu sih bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa. Tapi problem yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen saat-saat ini adalah, apakah Tuhan yang luar biasa itu mau menolong kita? Begitu kan? Apakah kita merasa bahwa kita ini layak ditolong? Kayak waktu aku burnout itu, aku merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali. Tuhan itu udah buang aku. Padahal kebenarannya, kita tidak mungkin dibuang lagi, karena Yesus sudah dibuang. Yesus sudah ditolak. Kebenaran dan kenyataannya adalah roh Dia tinggal dan bersatu dengan kita. Aku merasa bahwa enak sekali ya orang-orang itu yang terima Tuhan dan habis itu mati gitu aja. Karena buat dia beres. Tapi untuk masih hidup, kita berjuang habis-habisan. Dan sempat dulu aku berpikir loh, apakah aku bisa diampuni lagi apa enggak? Apakah darah Yesus cukup enggak buat membersihkan aku, dosa aku dan sebagainya? Padahal di sini dikatakan 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Menyucikan, kata darah Yesus anaknya itu menyucikan. Kata menyucikan itu dari bahasa Yunani itu artinya katarize. Dari akar katanya katarizo, itu bahasa Yunani, bahasa asli akar katanya. Arti katanya adalah katarize itu membersihkan secara fisik, seperti mencuci atau membuat sesuatu menjadi bersih. Jadi darah Yesus itu menyucikan itu adalah mencuci, membuat bersih secara fisik. Kedua, menyucikan secara ritual atau moral.
membebaskan dari dosa atau kenajisan, membuat seorang layak di hadapan Allah. Itu arti kata mencuci, kata riso. Tapi dalam konteks 1 Yohanes 1 ayat 7, kata katarizo ini digunakan dalam arti menyucikan secara rohani, yaitu membersihkan kita dari segala dosa melalui darah Yesus. Bukan hanya satu kali, karena kata katarizo di sini adalah bentuknya dibikinnya aktif dan present tense. Jadi dia tuh bentuk katanya berubah menjadi katarize, yang artinya apa? Artinya adalah proses yang terus berlangsung. Jadi darah Yesus itu menyucikan bukan satu kali. Tapi kalau bahasa Indonesia kan cuma menyucikan aja ya, titik. Tapi kalau kita belajar bahasa aslinya, itu katanya dia itu present tense, katarize, artinya proses yang terus berlangsung. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Menunjukkan darahnya itu secara aktif dan berkelanjutan terus menerus menyucikan. Enggak cuma sekali, enggak pada saat kita terima Yesus doang terus darah Yesus menyucikan kita, enggak. Tapi dia terus enggak berhenti-berhenti aktif sampai saat ini. Prosesnya berlangsung terus. Jadi kalau kayak mesin cuci itu sekali ditekan enggak mati-mati, dia terus gitu. Terus dia mencucikan, membersihkan terus menerus, gitu kan ya. Bukan hanya satu kali di awal pertobatan ya, tapi terus menerus selama kita hidup dalam terang. Ini berbicara tentang keselamatan yang hidup, bukan sekedar status, tapi hubungan dinamis dengan Allah. Jadi kata kerja katarize berbentuk present aktif indikatif, proses yang berlangsung terus menerus. Darah Yesus terus bekerja, menyucikan kita dari dosa. Jadi pada saat kita terima Yesus, waktu dibilang Tuhan itu, Yesus itu masuk satu kali. Cukup peristiwa sekali di Golgota itu, Jumat Agung itu, cukup sekali. Proses penyuciannya itu berlangsung terus menerus. Tapi ini kita harus terima dengan iman. Jadi bukan kita yang berusaha menyucikan kita, tapi darah Yesus yang terus menerus menyucikan. Bisa gak kita dibilang kita buat dosa lagi? Bisa gak? Ya bisa kalau sengaja ya. Tapi pada saat kita berbuat dosa lagi, Tuhan gak murka dan gak marah sama kita lagi. Karena buat dia masalah dosa itu udah selesai. Kita lihat di mana ayatnya ya, buktiannya ya. Kita lihat di Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kita balik lagi ke akar katanya. Dalam bahasa Yunani itu ada kata apetesan, diampuni, dilepaskan, menunjukkan tindakan yang sudah selesai. Kedua, ada kata epekakaliptesan, ditutupi, dosa yang tidak lagi terlihat atau diperhitungkan. Yang ketiga, oimelogisetai, tidak akan diperhitungkan, menggunakan bentuk futurist, menekankan bahwa di masa depan pun Tuhan tidak akan memperhitungkan dosa orang tersebut. Jadi dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8 dibilang dosa yang telah dilakukan diampuni, dosa yang sekarang sedang berlangsung tidak diperhitungkan, dosa di masa depan pun tidak akan diperhitungkan bagi yang dibenarkan oleh iman. Jadi pada saat kita datang kepada Dia, pada saat kita mengakui dosa itu bukan karena Tuhan marah sama kita, tapi karena apa? Karena kita jangan kasih iblis kesempatan. Jadi pada saat kita buat salah, kan dibilang kan iblis itu seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya nggak semua orang dapat ditelan. Jadi pada saat kita keluar dari jalur, kita tinggal mengakui saja kalau Yesus atau Tuhan memberitahukan kita, nak, kamu salah di sini. Itu bukan karena Dia mau marah atau murka lagi sama kita, no. Karena buat Dia itu udah selesai. Tapi karena Dia mengasihi kita, Dia sayang sama kita.
Dia nggak mau iblis mengambil kesempatan atau bisa menelan kita. Jadi kita perlu lakukan hanyalah kita menselaraskan diri lagi dengan dia. Dengan kita berkata bertobat itu juga berarti menselaraskan diri, satu suara. Jadi kita bersuara lagi yang sama dengan Tuhan. Jadi kita tinggal bilang, Abah aku salah begini ya, ampun ya. Terus kita tinggal bilang, setan, aku tidak sepakat lagi dengan engkau. Aku memutuskan untuk tidak melakukan ini. That's it, selesai. Kita gak perlu menyiksa diri kita lagi. Kita tidak perlu merasa kita tidak berharga, tidak bernilai. Terus kita buat berbagai macam cara untuk kita diterima. Karena kita sudah diterima. Kita ini dikasihi. Di mata Tuhan kita ini sempurna. Kita dari roh, jiwa, dan tubuh. Bagian kita roh kita ini, begitu kita terima Yesus, roh kita ini sudah langsung diubah menjadi ciptaan baru, menjadi sama seperti Dia. Firman Tuhan katakan barang siapa mengikatkan diri kepada Allah, dia menjadi satu roh. Dan kita menjadi sempurna. Tuhan melihat kita dari roh ke roh, Dia melihat kita sempurna. Tapi jiwa kita ini harus dikerjakan setiap hari. Untuk kemarin Dewa ada bilang ya, itu maksudnya apa dikerjakan, keselamatan dikerjakan setiap hari? Bukan kita mengerjakan supaya kita selamat, kita sudah selamat. Tapi jiwa kita ini harus diselaraskan dengan apa kata firman. Sehingga apa yang di dalam diri kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Seluruh kepenuhannya tinggal dalam kita. Seluruh berkatnya tinggal dalam kita. Seluruh kapasitasnya semua dalam kita. Kuasa kebangkitan yang di Efesus katakan betapa hebat, betapa luar biasa. Kuasa yang membangkitkan Yesus di mana sekarang? Di dalam kita. Karena apa yang Yesus telah kerjakan. Tapi semua itu di dalam. Menunggu itu bisa termanifestasi keluar. Melalui kesepakatan dengan jiwa kita. Karena jiwa kita itu memegang penentu di tengah. Dia mau percaya, apa dia nggak percaya? Karena segala sesuatu dibilang berdasarkan iman. Jadi kayak seperti pipa. Di satu sisi semua penyediaan Tuhan, kuasanya Dia, kehebatan Dia semua di sini. Di satu sisi lagi keperluan kita, kebutuhan kita. Tapi di tengah-tengah ada yang namanya katup. Tahu katup? Kayak ledeng itu. Ada katupnya. Katupnya ini dibuka, ditutup. Yang menentukan siapa? Kita, bukan Tuhan lagi. Karena Tuhan udah menyelesaikan semuanya. Kematian Yesus menyelesaikan semuanya. Sekali untuk selamanya kita dibenarkan. Kita dijadikan sama seperti Tuhan. Seluruh kuasanya, kemuliaannya kembali dikasih. Seluruh kapasitas Dia ada dalam kita. Bahkan Allah yang luar biasa itu tinggal dalam kita. Kalau dibilang katanya bumi ini katanya cuma apa, setelapak tangan. Bayangin telapak tangan, segede telapak tangan itu tinggal di dalam kita orangnya. Apalagi yang Dia tahan-tahan dari kita. Tapi itu semua tidak bisa mengalir selama jiwa kita tidak setuju. Jiwa kita tidak memberikan persetujuan dan tidak memberikan percaya. Jadi hari ini kita menghargai apa yang Yesus buat. Dengan kita mulai sekarang berhenti untuk selalu pemikiran kita bahwa kita ini berdosa dan kita berkutek-kutek di dosa aja dan kita nggak maju-maju. Padahal firman Tuhan bilang pengampunan satu sisi, tapi satu sisinya lagi adalah bagian ditentukan untuk orang-orang kudus. Sekarang mari kita terima apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita dengan iman. Dan kita pegang itu. Berdiri sebagai orang benar yang tidak goyah, tidak diombang-ambingkan oleh perasaan. Pada saat hati nurani kita menuntut, ketahui bahwa Tuhan lebih besar daripada hati nurani kita. Kalau kita salah, tinggal bilang, Abah sorry, I'm sorry. Kita minta ampun sama Tuhan bukan karena kita minta ampun supaya kita diampuni. Kita berusaha mencari pengampunan Dia loh. Karena pengampunan Dia udah selesai, Dia udah berikan. Dibilang kan Yesus mati cuma satu kali, nggak ulang-ulang. Nggak setiap kali kita buat dosa Dia mati lagi, kita buat dosa Dia mati lagi. Nggak begitu. Sekali untuk dosa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
Dia udah tanggung semuanya itu. Jadi pada saat kita berdosa, kita minta ampun sama Dia. Pemikiran konsepnya bukan adalah aku diampuni enggak ya? Enggak. Karena pada dasarnya kita sudah diampuni. Pada kita datang sama Dia, kita minta ampun. Konsepnya adalah karena apa? Karena kita tahu ini menyakiti hati Dia, menyakiti hubungan. Coba kalau kita buat salah sama orang yang kita sayang, kita nyakitin hatinya kan? Betul gak? Jadi cuma datangnya konsepnya, Abah, aku minta ampun karena aku tahu aku menyakiti hatimu. Tapi kita yakin dan percaya dan tahu pada saat kita datang, kita minta ampun, dosa kita mau seperti kirmis, seperti apapun diampuni, karena sudah diampuni. Dan dari titik itu, jangan kita berlama-lama berkubang dalam lumpur. Tapi kita saat itu juga, kita alihkan lagi pandangan kita. Dari dosa kita pandang lagi ke Dia, dan kita langsung jalan lagi. Jalan lagi kepada apa? Mencari dan menemukan panggilan apa yang Dia tentukan bagi kita orang-orang kudusnya. Peranan apa kita bagi tubuh Kristus? Bagaimana caranya kita memanifestasikan Dia dalam kehidupan kita sehari-hari dan lingkungan kita kepada sesama kita? Itu fokus kita. Bukan fokus kita kepada dosa dan utak-utakan di situ. Kita menghina karya Yesus, kita bilang Dia nggak sanggup dan Dia itu nggak cukup. Kalau kita memilih, kita berkemah di situ. Tapi kita sekarang bergerak maju sebagai partnernya Tuhan. Dibilang kita ini kawan sekerjanya Allah. Apa sih konsepnya kawan sekerja Allah? Artinya apa Yesus kerjakan, kita kerjakan. Kawan sekerja. Kalau Yesus kerjakan, kita lain kerjakan, bukan kawan sekerja namanya, bukan partner, betul gak? Jadi kita cari tahu, apa sih yang Yesus kerjakan? Lalu kita mulai bertumbuh dengan menyadari apa yang kita miliki. Karena sesungguhnya kita sudah memiliki itu semua dalam kita. Tinggal bagaimana kita mengizinkan itu mengalir melalui kita. Dengan cara kita sepakat dengan apa kata firman mengenai kita. Kalau firman bilang sembuhkan orang sakit, artinya gampang. Sembuhkan orang sakit. Bagaimana caranya? Dengan menyadari bahwa Yesus sudah membayar itu semua. Jadi orang semua gak perlu bayar lagi, kita pun gak perlu bayar lagi. Dengan menyadari bahwa kuasa kebangkitan Dia, kuasa yang membangkitkan, sampai dibilang gini, betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa luar biasa. Kalau sampai Tuhan bilang betapa artinya betapa itu luar biasa. Kuasa itu. Dan kuasa itu tinggal di dalam kita. Tapi kenapa itu tidak termanifestasi? Kenapa pada saat kita doain orang sakit, bukan yang sakit mati? Pada saat orang bertemu dengan kita, mereka gak bisa merasakan kasih Allah. Kenapa? Karena pasti bukan salahnya Tuhan. Karena kita di tengah jiwa kita, di tengah katupnya. Jadi mari kita kerjakan. Kita kerjakan. Kita cari semua kata firman Tuhan mengenai kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau dibilang kita punya kuasa ini, kita terus pandang kita bahwa kita mau belajar memandang diri kita seperti Tuhan memandang kita. Kita terlalu lama bercermin dengan cermin fisik kita. Betul gak? Sampai kalau gak ditanya, halo apa kabar? Jawab kita apa? Baik berdasarkan perasaan emosi kita. Betul kan? Oh saya baik. Atau kalau enggak, kayak tadi ditanya, gimana Bu kabarnya? Aduh, rada mual nih karena minum kopi. Kita sudah terlalu terbiasa, kesadaran kita selalu lebih kepada hal-hal yang fisik dan jiwa kita. Tapi kita tidak menyadari keberadaan roh kita. Mari kita mulai sekarang belajar bercermin yang lama kepada apa kata Tuhan mengenai kita. Aku belakangan ini punya pengalaman. Belakangan ini kan
Karena pelayanan naik ya 20 kilo gitu. Terus berasa kayak, gemuk banget nih gitu. Kata jelek nih dan sebagainya gitu ya. Wajah Cahaya ketawa geli di belakang. Tapi aku terbiasa dengan orang bilang gini, kamu cantik sekali, kamu cantik banget gitu, kamu luar biasa. Sampai-sampai kata itu lebih powerful daripada cermin. Sampai tuh tanpa sadar aku merasa bahwa aku cantik sekali, aku ini luar biasa banget. Lupa kalau gendutnya 20 kilo, aku ini cantik banget gitu. Dan pede sekali. Sampai suatu hari gak sengaja lagi ngantri toilet, terus lagi ngantri bosen, mata lihat kiri kanan, terus tiba-tiba ngeliat kaca yang gede kayak gitu kan. Terus widih, siapa tuh? Gendut amat gitu kan ya. Ini kok begitu? Gak ada cantik-cantiknya itu, gitu kan? Mulai berasa kayaknya gak sesuai gitu kan. Nah, di situ aku belajar satu hal. Bisa gak kita memakai cerminan mata Tuhan atas kita, sampai itu yang berlaku, sampai itu yang menjadi titik kita memandang diri kita. Bukan apa yang fisik katakan, atau bukan apa yang sekitar katakan, tapi apa yang Tuhan katakan itu lebih nyata bagi kita dibandingkan apa kata semua, bahkan apa kata kita. Dengan begitu kita menghargai pengorbanan Yesus. Aku tutup dengan ini ya. Aku minta mulai dari saat ini dan seterusnya, coba mulai cari tahu di mata Tuhan, aku nih seperti apa sih? Mari kita bercermin dengan cerminan Dia. Pernah nonton film Simba? Ya, Lion King tuh. Yang pas dia lihat gambar dia di air, aku senang sekali gitu. Dia kecil, tapi yang dia lihat gambar bapaknya itu ya, yang mengaum itu. Mari kita putuskan hari ini, kalau Tuhan memandang masalah dosa itu selesai, mari kita pandang dosa itu selesai. Dosa bukan masalah besar. Orang tuh gak masuk neraka karena dosa. Wah, ibu sesat. Karena dosa bukan masalah besar buat Tuhan. Orang gak masuk surga, masuk neraka karena dia tidak menerima pengampunan dari Yesus. Bukan karena dosa. Dia tidak menerima kasih karunia yang Yesus berikan. Penebusan dari Yesus dia gak terima. Itu buat orang masuk neraka. Dan sepanjang perjalanan kehidupan kita gak lepas dari namanya yang menurut kita gagal. Di mata Tuhan gagal. Tapi apakah itu gagal di mata Dia? Enggak. Kalau kita di sini yang punya anak, perjalanan kita dengan anak kita, pada saat dia jalan jatuh, berapa langkah dia jatuh. Terus pada saat misalnya dia ngompol di celana, apakah anak itu gagal? Anak itu belajar jalan terus 2 langkah 3 langkah jatuh. Udahlah nak, kamu memang gak ditakdirkan bisa jalan. Kamu gak usah jalan, kamu gagal. Enggak kan? Aku masih ingat waktu dulu anakku masih kecil bikin kue. Kalau aku bikin kue sendiri mungkin lebih rapi. Tapi dengan dibantuin, lebih apa? Lebih berantakan, kita semua tahu. Lebih lama, lebih berantakan gitu. Dan hasilnya pun juga belum tentu bagus. Ya kan? Hasil yang dia buat itu juga aneh-aneh gitu kan. Tapi apakah kita bilang, udahlah kamu gak usah, kamu gagal, udah kamu gak usah ini? Enggak. Tapi kita malah seneng. Setiap kali, yuk kita bikin kue yuk. Kenapa? Karena di mata orang tua yang dilihat bukan kesempurnaannya. Betul ya Bu ya? Tapi perjalanan kebersamaannya.
Sama. Sepanjang perjalanan kita sama Tuhan, kita jangan pernah takut sama Dia karena Dia Bapa yang baik. Apa yang kita perhitungkan, Dia nggak perhitungkan. Tapi Dia adalah Bapa yang baik yang mau berjalan dengan anak-anaknya. Dan Dia mengerti. Begitu dibilang Tuhan itu, Yesus itu datang ke bumi, Dia ngerti loh segala macam apa yang kita alami. Dan cuma Dia nggak berdosa, tapi apakah Dia nggak tahu? Dia tahu semua gitu. Pemaklumnya, empatinya tinggi sekali atas kita gitu. Dan di atas semua itu, dosa itu bukan sesuatu yang menyeramkan buat Dia. Kita datang sama Dia, kita akui, kita minta pertolongan. Justru pada saat anak sakit yang lagi belepotan, mungkin lagi diare kemana-mana, ingus lagi berceceran, dia malah lebih butuh orang tuanya kan, lebih daripada pada waktu dia sehat. Betul ya Bu ya? Betul. Kita pun pada saat kita lagi sakit secara jiwa, sakit secara rohani, sakit secara fisik, kita butuh Bapa kita lebih daripada yang lain saat itu. Tapi bagaimana kita punya keberanian untuk lari kepada Dia, menghampiri kata kasih karunia-Nya, sehingga kita mendapat pertolongan pada waktunya. Kalau kita takut sama Dia, kalau kita pikir Dia marah terus sama kita dan murka sama kita, kita memakai acuan Dia Bapa Tuhan sebagai Tuhan perjanjian lama, kita ini hidup di bawah kasih karunia dengan apa yang sudah kerjakan. Di perjanjian lama Yesus belum mati buat kita, Dia belum tanggung semuanya. Jadi keadilan Tuhan itu harus turun. Tapi sekarang keadilannya semua sudah turun kepada Yesus. Dia nggak hukum 2 kali ke kita. Karena itu pas lagi murid-murid Yesus itu bilang kepada Yesus pas lagi mereka ditolak, Rabi, kami ditolak di desa itu. Gimana kalau kita berdoa turunin api dari langit? Salah nggak itu? Salah nggak? Jawabannya bisa salah, bisa enggak. Kalau di perjanjian lama nggak salah loh. Karena Elia lakuin itu. Elisa gitu kan, turunin api dari langit, dikatain botak-botak, keluar beruang dimakan, begitu ya? Tuhan pun juga begitu, penghukumannya turun, nggak salah. Tapi begitu di bawah perjanjian baru itu menjadi salah. Sampai Yesus bilang, kamu nggak tahu ya roh apa yang bekerja di belakang kamu. Itu masih masa peralihan, apalagi setelah Yesus benar-benar mati di kayu salib dan bangkit. Bukan berarti di sini kita boleh hidup sembarangan supaya berlimpah-limpah kasih karunia itu. Kita rugi sendiri Bapak Ibu. Kita memberi kesempatan untuk kita dikerjain, bukan sama Tuhan loh. Kita kasih kesempatan untuk iblis bisa mengerjain pikiran kita, tubuh kita. Mari kita tutup dengan satu keputusan ya hari ini. Aku mau tahu apa yang Yesus sudah bayar bagiku, dan aku mau kejar ke situ. Dan aku menghargai apa yang Dia telah bayar bagi aku. Dengan iman aku terima. Karena apapun yang aku buat tidak akan bisa membayar itu. Kalau sampai bisa, Bapa di surga kejam sekali, Dia harus turunin Yesus kalau ada hal lain yang bisa membayar. Kita renungkan ini. Nanti kalau pulang, renungkan. Mungkin baca lagi ayatnya, benar nggak seperti itu? Dan pegang itu dengan teguh. Karena itu yang membuat perjalanan kita dengan Tuhan tidak naik turun. Satu dulu aja hari ini, kita tahu dulu status kita sebagai orang benar. Jadi jangan bilang lagi, aku orang berdosa, aku orang berdosa. Aku orang benar, bukan karena apa yang aku kerjakan, tapi aku dibenarkan oleh Yesus. Jadi kalau ditanya, kamu siapa? Aku orang benar. Amin. Amin.